Lois Lane bakal hamil anak dari Bruce Wayne dan bakal jadi kunci Justice League kedua. Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Dan di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown nih film Justice League Snyder's Cut yang udah lama kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum kita bahas, spoiler warning nih buat kamu yang belum nonton filmnya, karena setelah ini yang akan kamu dengar adalah plot cerita dari filmnya. So kalau kamu nggak mau kena spoiler, tutup video ini sekarang juga. Tapi kalau kamu udah siap, yuk nggak usah lama-lama, kita langsung bahas topik kita kali ini. Berbeda dengan versi Joss Whedon yang tayang di tahun 2017 lalu, di film Justice League garapan Zack Snyder atau yang disebut dengan Snyder's Cut ini, kita sendiri dihadirkan dengan berbagai macam plot story yang akhirnya menjadi penjelas dan penghubung dari kejadian-kejadian yang ada di film Justice League yang tayang sebelumnya. Nah, film Justice League Snyder's Cut ini sendiri dimulai dengan adegan kematian Superman di film Batman vs Superman saat Superman membunuh musuhnya Doomsday, di mana teriakan kematian Superman kemudian terdengar ke seluruh penjuru dunia yang akhirnya memicu ketiga Mother Box yang ada di bumi untuk bereaksi dan mengarahkan Steppenwolf untuk datang ke bumi bersama pasukan Parademon-nya. Steppenwolf sendiri datang ke bumi untuk mengambil 3 Mother Box dan melanjutkan proses Unity yang dulu gagal dilakukan oleh Darkseid saat menginvasi bumi di zaman dulu. Dimana di invasinya dulu, Darkseid atau yang dulu dipanggil dengan nama Yuxas gagal untuk melakukan proses Unity ketika Darkseid hampir terbunuh karena serangan para dewa Olympus seperti Artemis, Zeus, dan juga Ares yang kemudian membuat Darkseid dan juga pasukan Apokalipsnya terpaksa meninggalkan bumi. Singkat cerita, Batman yang tahu kalau tim Justice League-nya membutuhkan bantuan untuk menghadapi Steppenwolf kemudian berencana untuk menghidupkan kembali Superman dengan Mother Box dan juga energi Speed Force milik Flash, di mana Cyborg yang juga ikut terlibat dalam proses pembangkitan Superman kemudian melihat sedikit gambaran masa depan yang menunjukkan kita tentang apa yang terjadi setelah proses Unity berhasil dilakukan oleh Steppenwolf, di mana Mother Box bakal membersihkan planet bumi dengan api dan akhirnya mengubah planet bumi menjadi planet Apokalips, yang sebenarnya gambaran ini hampir terjadi di ending film ini ketika Cyborg gagal untuk mendapatkan energi Speed Force dari Flash untuk memisahkan ketiga Mother Box karena Flash tertembak oleh meriam laser Parademon. Namun ini sendiri berhasil diatasi oleh Flash dengan menggunakan seluruh kekuatan Speed Force-nya untuk memutar kembali waktu sebelum proses Unity selesai dan kemudian memberikan Cyborg energi Speed Force-nya yang Cyborg gunakan untuk memisahkan 3 Mother Box yang sudah menyatu. Dimana dengan bantuan dari Superman, Cyborg sendiri akhirnya berhasil memisahkan ketiga Mother Box dan menggagalkan proses Unity. Dan setelah itu Steppenwolf sendiri kemudian diserang oleh Aquaman, Superman, dan juga Wonder Woman yang kemudian memenggal kepala Steppenwolf. Dimana selanjutnya dengan hancurnya Mother Box dan Darkseid yang kini mengetahui kalau anti-life equation selama ini berada di bumi, ini kemudian membuat Darkseid mulai berencana untuk menggunakan cara lama atau dalam hal ini berarti menggunakan armada Apokalips dan juga pasukan Parademon-nya untuk kembali menginvasi bumi demi mendapatkan anti-life equation. Nah, anti-life equations kalau di film ini sendiri diceritakan sebagai senjata pamungkas yang dicari-cari oleh Darkseid selama ini. Sampai-sampai dia menghancurkan 100.000 planet yang ada di alam semesta hanya untuk mendapatkan senjata ini yang ternyata selama ini terukir di permukaan bumi. I have turned 100,000 worlds to dust looking for anti-life. Di mana senjata anti-life equations punya kekuatan untuk mengendalikan segala bentuk kehidupan dan juga kehendak di seluruh alam semesta, persis seperti yang diceritakan di komik DC. Tapi anehnya di film ini kita sendiri diperlihatkan dengan Darkseid yang baru tahu dari Steppenwolf kalau anti-life equation selama ini berada di bumi. Padahal di masa invasinya dulu ke bumi, Darkseid sendiri pernah terlihat membuat simbol anti-life equations yang mirip dengan apa yang dilihat oleh Steppenwolf saat dia menggunakan Mother Box. Lalu apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Darkseid lupa tentang kehadiran anti-life equations? Sepertinya iya, dan salah satu alasan yang membuat Darkseid lupa tentang kehadiran anti-life equations di bumi adalah karena kekalahannya dengan pasukan aliansi bumi yang hampir membuatnya mati. Dan karena kekalahan ini, Darkseid di sini sepertinya memiliki trauma tersendiri kepada bumi, sehingga trauma inilah yang kemudian membuat Darkseid lupa tentang apa saja yang terjadi di bumi saat invasinya dulu.
Atau jangan-jangan hal yang membuatnya lupa tentang apa yang terjadi di bumi adalah karena kekuatan Omega Effect yang didapatkan oleh Yuxes dan akhirnya membuat Yuxes menjadi Darkseid seutuhnya. Dimana dalam prosesnya, kekuatan Omega Effect ini sendiri sepertinya tidak hanya memberikan Darkseid kekuatan baru, tapi juga penyembuhan dari lukanya. Tapi juga membuat Darkseid mengalami efek samping, yaitu kehilangan sebagian memori dalam dirinya yang dalam hal ini adalah ingatan tentang kekalahannya dulu yang dialami saat menginvasi bumi. Dan inilah yang kemudian membuat Darkseid tidak bisa mengingat apa yang terjadi saat invasinya dulu, termasuk kehadiran anti-life equations di bumi. Nah, film Justice League ini sendiri berakhir dengan bagian epilog yang menunjukkan kita dengan berbagai macam detail baru yang menjadi petunjuk dari plot dan juga karakter yang akan muncul selanjutnya di film sequel Justice League dan film DCU lainnya. Seperti penampilan Ryan Choi yang merupakan tangan kanan dari Silas Stone di Star Lab, yang kalau di versi komiknya Ryan Choi sendiri diceritakan sebagai karakter Atom kedua yang menggantikan Ray Palmer sebagai Atom. Lalu di scene lainnya kita juga ditunjukkan dengan Ryan Choi yang memperkenalkan dirinya sebagai Direktur Nanoteknologi, yang menurut keilmuan adalah bidang yang berfokus pada manipulasi materi pada skala atomik dan juga molekuler. Di mana bidang nanoteknologi tentunya berkaitan dengan kekuatan device milik Ryan Choi di komiknya, yaitu BioBelt, yang punya kemampuan untuk memanipulasi susunan materi dalam tubuh penggunanya yang membuat mereka bisa mengubah tubuh mereka entah jadi besar atau jadi kecil. Selanjutnya, sama seperti yang ada di versi teatrikal buatan Joss Whedon, bagian epilog ini juga menghadirkan kita dengan scene kaburnya Lex Luthor dari penjara Arkham Asylum, yang kemudian terlihat di sebuah kapal pesiar untuk bertemu dengan pembunuh bayaran Slade Wilson atau yang kita kenal dengan nama Deathstroke. Dimana bedanya di sini, Lex Luthor menyinggung tentang Deathstroke yang secara sukarela mau membunuh Batman tanpa bayaran, karena Deathstroke memiliki masalah pribadi kepada Batman yang kemudian dijelaskan oleh Lex Luthor sebagai an eye for an eye, atau mata dibalas dengan mata, yang menandakan kalau Batman sepertinya sudah mengambil hal yang paling berharga dari Deathstroke yang kemudian membuat dia dendam kepada Batman. Di mana hal berharga itu sepertinya berhubungan dengan keluarga dari Deathstroke yang dalam hal ini bisa jadi adalah anaknya Joseph yang kemungkinan besar mati saat Batman melakukan aksi superhero-nya. Selanjutnya di sini ini kita juga bisa melihat Lex Luthor yang kemudian membantu Deathstroke dalam misinya membunuh Batman dengan mereveal identitas sebenarnya dari Batman yang adalah Bruce Wayne. Di mana hal yang sama juga terjadi di komiknya yang menceritakan kalau Slade Wilson mengetahui identitas asli dari Batman dan juga Nightwing sebagai Bruce Wayne dan juga Dick Grayson. Selain itu kita juga bisa melihat percakapan yang dipotong oleh Zack Snyder di versi teatrikal saat Lex Luthor mengajak Deathstroke untuk membuat liga mereka sendiri, yang tentunya merefer pada kehadiran League of Doom atau kelompok super villain DC yang bakal muncul di film Justice League 2. Dimana kalau menurut storyboard resmi yang dibuat oleh Zack Snyder, Chris Terrio dan juga Jim Lee, kelompok League of Doom sendiri bakal dibentuk oleh Lex Luthor di film Justice League 2 dengan merekrut berbagai villain yang punya dendam kepada setiap superhero Justice League seperti Dr. Isabel Maru atau Dr. Poison yang terakhir kita lihat di film Wonder Woman pertama yang ternyata masih hidup dengan menggunakan senjata kimia buatannya untuk memperpanjang hidupnya. Dimana di sini Dr. Poison terlihat sedang berada di sebuah hutan Brazil untuk mencari informasi dan juga artefak tentang keberadaan Diana dan juga suku Amazon. Lex sendiri kemudian berhasil menemukan Dr. Poison di sana, dan saat dia bertemu dengan Dr. Poison, Lex kemudian menawarkan kesempatan balas dendam kepada Wonder Woman yang kemudian disetujui oleh Dr. Poison dan akhirnya membuat Dr. Poison bergabung dengan League of Doom. Selanjutnya dengan bantuan dari Dr. Poison, Lex sendiri kemudian berhasil membebaskan Orm dan juga Black Manta yang pada saat itu dikurung oleh bangsa Atlantean di sebuah gurun di Chili bernama Atacama setelah kejadian di film Aquaman pertama. Dan setelah bebas, Lex pun kemudian menawarkan mereka untuk bergabung dengan kelompoknya supaya bisa membalas dendam kepada Aquaman. Dan terakhir, Lex sendiri kemudian mengunjungi seorang penjahat bernama Leonard Snart atau yang dikenal dengan nama Captain Cold yang pada saat itu dipenjara oleh Flash di penjara Ironhide. Dimana dengan source-nya, Lex kemudian membebaskan Captain Cold dan merekrutnya ke dalam kelompok League of Doom dengan imbalan kalau dia bisa mendapatkan teknologi baru untuk senjatanya dan juga bisa membunuh manusia tercepat di dunia yang dalam hal ini adalah Flash. Selanjutnya di scene lain kita bisa melihat Bruce Wayne yang bertemu dengan sosok John Jones atau Martian Manhunter yang dalam film ini diceritakan sebagai alter ego dari General Calvin Swanwick yang di film Man of Steel dan Batman vs Superman diceritakan sebagai sekutu dari Superman dan Lois Lane. Bahkan sebelum scene epilog ini kita juga bisa melihat Martian Manhunter yang menyamar sebagai ibu dari Superman yaitu Martha yang dia gunakan saat dia bertemu dengan Lois di apartemennya dan menyemangati Lois supaya tetap menjalankan kehidupannya. Dimana hal ini sendiri merupakan representasi dari salah satu kekuatan Martian Manhunter yaitu shape shifting yang membuat dia bisa menjadi apa saja dari mulai manusia sampai monster sekalipun.
Lalu kalau kita memperhatikan perkataan Martian Manhunter setelah bertemu dengan Louis yang bilang kalau dunia juga membutuhkanmu Louis, hal ini juga secara tidak langsung jadi petunjuk kita untuk beranggapan kalau Martian Manhunter bisa jadi sudah tahu selama ini Louis adalah kunci di masa depan saat bumi diinvasi oleh Darkseid. Dimana kemungkinan besar Martian Manhunter sendiri bisa tahu fakta ini setelah dia menggunakan kekuatan telepatinya kepada Bruce Wayne saat dia menghadiri pemakaman Superman. Karena seperti yang kita tahu di film Batman vs Superman, hanya Bruce Wayne yang tahu tentang fakta bahwa Lois Lane adalah kunci setelah dia diperingatkan oleh Flash yang datang menemui Bruce dari masa depan. Dan kalau ini benar, maka bukan tidak mungkin kalau Martian Manhunter juga menggunakan kekuatan ini untuk mengetahui Nightmare Sequence saat Darkseid berhasil menginvasi bumi, yang tentunya hanya diketahui oleh Bruce Wayne saja. Dimana ini kemudian mendasari tindakan dari Martian Manhunter untuk bertemu dengan Bruce Wayne di ending film ini, supaya dia bisa memperingatkan Bruce tentang ancaman yang akan datang, yaitu Darkseid yang sedang mengincar anti-life equations yang ada di bumi. Berikutnya di scene lainnya kita juga bisa melihat Batman yang menggunakan kendaraan War Machine-nya untuk menangkap penjahat di satu tempat yang belum diketahui. Dimana kalau di komiknya, kendaraan War Machine ini sendiri terinspirasi dari Riot Tank Batmobile yang muncul di komik Dark Knight Return. Dimana di komiknya, tank ini dipakai oleh Batman untuk menenangkan massa rusuh di Gotham dengan menembakkan peluru karet ke arah mereka. Dan di scene selanjutnya kita kemudian ditunjukkan dengan scene yang sama dengan versi teatrikalnya, yang menunjukkan kita Bruce Wayne yang membantu Martha dan juga Clark Kent untuk mendapatkan rumah dan juga peternakan mereka di Smallville. Dimana di scene itu kalau kita melihat secara lebih dekat, kita bisa melihat Lois Lane yang sedang membawa keranjang bayi, dan ini tentunya berkaitan dengan test pack atau alat penguji kehamilan yang kita lihat di rumah Lois, yang tentunya menandakan kalau di film Justice League ini Lois Lane ternyata sudah hamil. Dan inilah yang kemudian membuat kita bertanya-tanya tentang siapakah orang yang menghamili Lois Lane. Apakah Superman? Karena di film Batman vs Superman kita bisa melihat Superman yang melakukan seks dengan Lois. Atau jangan-jangan malah Bruce Wayne. Karena kalau kita kembali melihat storyboard Justice League 2 buatan Zack Snyder, Jim Lee dan juga Chris Terrio, dimana di sana kita di-reveal dengan sosok sebenarnya yang menghamili Lois Lane selama ini yang ternyata adalah Bruce Wayne. Dimana hal ini sendiri baru diketahui oleh Bruce Wayne setelah Flash kembali ke masa lalu untuk memberitahu Bruce kalau Lois Lane sudah berbohong dengan bilang kalau anak yang dikandungnya bukan anak Bruce Wayne. Dan inilah yang kemudian membuat Bruce akhirnya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lois Lane yang di masa sebelumnya tidak Bruce lakukan karena marah kepada Lois yang tidak memberitahunya tentang kebenaran dari anak yang dikandung oleh Lois. Dimana setelah mendengarkan penjelasan dari Lois yang mengetahui seluruh rencana dari Lex dan juga League of Doom-nya, Bruce kemudian bisa menyelamatkan Lois dari serangan Omega Beam Darkseid yang menyerang Batcave. Dimana ini tentunya mencegah scene yang terjadi di film ini yang menunjukkan kita dengan Superman yang melihat tulang belulang Lois Lane yang mati di Batcave oleh Darkseid. Dimana kehadiran Batcave ini diperkuat dengan kehadiran armor Robin yang terlihat sekilas di scene ini. Dan dengan matinya Lois Lane, inilah yang kemudian membuat Superman menjadi mudah dikontrol oleh Darkseid yang sudah mendapatkan anti-life equations yang membuatnya bisa menggunakan Superman sebagai bawahannya dan menyuruhnya untuk menghabisi para survivor yang ada di bumi. Dan kalau kita melihat story ini, kita tentunya tahu alasan kenapa Flash dari masa depan memperingatkan Bruce Wayne di film Batman vs Superman tentang Lois Lane sebagai kunci, yang ternyata punya maksud kalau kematian Lois Lane di masa depan nantinya bakal berpengaruh terhadap Superman untuk membuat dia menjadi baik atau menjadi jahat dengan dikontrol oleh Darkseid di masa depan. Dimana hal ini sendiri sebenarnya sempat ditis oleh Batman yang menceritakan pengalamannya yang pernah diperingatkan oleh Flash dari masa depan kepada Wonder Woman. Dimana Wonder Woman sendiri menganggap kalau term Lois sebagai kunci punya makna kalau Lois adalah kunci bagi hati Superman. Sementara Batman menganggap kalau term Lois sebagai kunci punya hubungan dengan sesuatu yang lebih gelap. Dimana pendapat keduanya ini tentu saja benar karena Lois Lane sendiri di sini adalah salah satu hal berharga yang dimiliki Superman agar dia tetap memiliki rasa kemanusiaan dan juga harapan terutama saat melawan Darkseid di masa depan. Dan term gelap yang dimaksud oleh Batman di sini mungkin saja berkoneksi dengan kematian dari Lois Lane di masa depan yang akhirnya menjadi penentu bagaimana Superman menjadi jahat atau tidak saat dikuasai oleh anti-life equation milik Darkseid. Selain itu di adegan epilog ini kita akhirnya ditunjukkan dengan scene Nightmare yang sempat muncul di film Batman vs Superman The Dawn of Justice. Dimana kalau kita melihat scene ini kita bisa melihat para demon jenis baru yang sepertinya adalah para Dooms. Yang kalau di film animasi Justice League Dark Apocalypse War, makhluk ini adalah hasil rekayasa genetika antara para demon dan juga Doomsday. Selanjutnya masih di sequence Nightmare, kita sendiri kemudian diperlihatkan dengan anggota Justice League yang masih tersisa yang dalam hal ini terdiri dari Batman, Flash, dan Cyborg. Dimana sekarang Superman sudah jadi jahat karena dikuasai oleh anti-life equations, Wonder Woman mati karena serangan gas beracun Dr. Poison di storyboardnya, dan Aquaman yang mati karena dibunuh oleh Darkseid.
Dan di sini kelompok Justice League sendiri ditemani oleh Mira yang berhasil selamat dari Darkseid dan juga Deathstroke yang di sini meninggalkan Lex Luthor untuk menjalin aliansi dengan Batman untuk menyelamatkan dunia. Dimana kalau menurut storyboard originalnya, posisi Deathstroke ini harusnya diisi oleh Deadshot yang kita lihat terakhir di film Suicide Squad. Selain itu, di scene Nightmare lainnya kita juga bisa melihat kehadiran Green Lantern Corps saat masa invasi Darkseid di bumi, di mana Green Lantern yang terlihat di sini adalah Kilowong yang dulu sempat muncul di film Green Lantern yang dibintangi oleh Ryan Reynolds. Di mana Kilowong di sini kelihatannya sudah mati karena dibunuh oleh Superman yang sudah jadi bawahan Darkseid. Berikutnya di scene epilog ini kita juga bisa mendengar Joker dan juga Batman yang sempat menyinggung tentang kehadiran dari Robin yang sudah mati di tangan Joker. Karena ini sendiri dibuktikan dengan perkataan Joker yang menyinggung soal Boy Wonder yang kalau di komiknya merupakan julukan dari Robin. Dan ini sendiri semakin diperkuat dengan perkataan Joker yang menyebutkan soal anak angkat yang kalau merefer pada komiknya ini tentunya merupakan status dari Robin atau kita kenal sebagai Jason Todd yang memang salah satu anak yatim piatu yang kemudian diadopsi oleh Batman dan dijadikan sidekick untuk menggantikan Robin pertama Dick Grayson yang kemudian menjadi vigilante bernama Nightwing. Selain itu, kalau kita mendengar perkataan dari Joker yang menyinggung tentang orang yang mati dalam genggaman Batman dan juga Boy Wonder yang dikirim untuk melakukan pekerjaan pria, ini sendiri sepertinya merupakan petunjuk untuk menggambarkan proses kematian dari Jason Todd yang sepertinya terjadi saat dia berhadapan dengan Joker dalam salah satu misi Batman. Dimana kalau kita hubungkan ini dengan salah satu statement dari Zack Snyder tentang backstory dari Joker yang membunuh Robin, ini tentunya bisa membuat kita mengetahui kalau Jason Todd sendiri disiksa dan juga dibunuh oleh Joker di Wayne Manor. Dimana dalam prosesnya Joker juga sempat membakar Wayne Manor dan inilah yang kemudian menjadi penjelas kenapa di ending film Justice League pertama kita bisa melihat Wayne Manor yang terlihat seperti rusak dan tidak ditinggali lagi. Selain itu, di scene ini Joker juga menunjukkan beberapa hal penting dari dirinya terutama dalam membantu Batman dan juga kelompoknya untuk mencegah Darkseid menguasai bumi yang tentunya bakal berkaitan erat dengan usaha Batman untuk mencegah matinya Lois Lane oleh Darkseid yang kemudian menjadi titik mula Superman berubah jadi jahat dan membantu Darkseid untuk menguasai bumi. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Joker untuk membantu Batman dan juga kelompoknya adalah dengan membantu mereka untuk mencuri Mother Box seperti yang pernah dibilang oleh Zack Snyder dalam salah satu interviewnya yang mengatakan kalau Joker bakal membantu Batman membangun Cosmic Treadmill dengan mencuri Mother Box dari Darkseid. Di mana Cosmic Treadmill ini bakal digunakan oleh Flash supaya dia bisa menggunakan kekuatan Time Reverse-nya untuk kembali ke masa lalu dan memperingatkan Batman untuk menyelamatkan Lois Lane dari serangan Darkseid. Dan inilah yang kemudian menjadi penjelas kenapa Joker bisa bilang kepada Batman bahwa dia butuh bantuan Joker untuk mengembalikan dunia yang kau ciptakan dengan membiarkannya mati. Di mana peran dari Joker di sini tentunya nggak akan jauh-jauh dari pencurian Mother Box yang nantinya bakal digunakan untuk mengaktifkan Cosmic Treadmill yang bakal dipakai oleh Flash untuk kembali ke masa lalu dalam mencegah kematian dari Lois Lane. Selain itu, kalau kita memperhatikan kalimat Joker selanjutnya yang bilang kalau aku terkadang bertanya-tanya tentang berapa banyak timeline yang dunianya kau hancurkan. Dimana ini sendiri bisa jadi merupakan petunjuk yang menggambarkan kepada kita bahwa sepertinya bukan hanya sekali Joker membantu Batman dan kelompoknya untuk menjelajah timeline. Tapi ini sepertinya bakal terjadi berkali-kali yang banyak diantaranya berakhir dengan kegagalan. Dan hal ini sendiri bisa terjadi karena Joker sudah bersentuhan dengan Mother Box saat dia mencuri kotak ini untuk Cosmic Treadmill. Dimana seperti yang kita tahu di film ini, Mother Box sendiri diceritakan punya kemampuan untuk memberikan para penggunanya penglihatan dari masa depan. So dengan Joker yang di sini punya peran untuk mencuri Mother Box, ini sendiri kemudian membuat Joker bisa mengakses Mother Box untuk melihat memori dari dirinya yang berada di timeline tempat dia akan berada selanjutnya. Dimana timeline itu bakal di-reset oleh Flash dengan menggunakan Cosmic Treadmill yang ditenagai oleh Mother Box curian Joker jika dirasa timeline itu tidak bisa mencegah kiamat yang dibawa oleh Darkseid. Salah satunya adalah saat Flash salah menggunakan kekuatan Time Reverse-nya yang membuat Flash akhirnya pergi ke waktu yang salah, di mana waktu itu adalah waktu ketika Bruce sedang bersiap melawan Superman di film Batman vs Superman. Maka di salah satu scene itu kita bisa mendengar Flash yang berkata, apakah aku terlalu awal? Yang tentunya ini merupakan tanda kalau si Flash melakukan time reverse ke waktu yang jauh dari yang dia targetkan untuk mencegah kematian Lois. Selain itu, kegagalan perjalanan waktu ini bisa juga terjadi saat Batman terprovokasi dengan perkataan dari Joker yang membuat Batman akhirnya menghentikan gencatan senjata yang dia buat dengan Joker di film ini. Dimana ini sendiri terbukti dari robekan kartu Joker yang terlihat melayang saat Superman menghancurkan markas Justice League. Dimana kartu ini seperti yang kita tahu adalah tanda gencatan senjata antara Batman dan juga Joker. So, jika kartu ini sobek, maka artinya Batman di sini sudah menghentikan gencatan senjatanya dengan Joker dan bisa saling membunuh lagi.
Hal ini sendiri kemungkinan besar bakal berakhir dengan Batman yang berhasil membunuh Joker. Tapi akibatnya di sini, Batman jadi tidak bisa lagi menggunakan Joker untuk mencuri Mother Box yang seperti kita tahu sangat esensial untuk Cosmic Treadmill yang akan digunakan oleh Flash untuk kembali menjelajah waktu. So inilah yang kemudian memicu Batman untuk mencari sendiri keberadaan dari Mother Box yang sepertinya berkaitan dengan item lainnya yang dibawa oleh sekutu Batman di sequence Nightmare dalam film Batman vs Superman, yang tidak hanya membawa Kryptonite saja, tapi juga membawa Mother Box yang sekutunya curi dari Lex Luthor. Dimana ini sendiri berakhir dengan Batman yang dikhianati oleh sekutunya sendiri dan membuat Batman kemudian ditangkap oleh pasukan Superman dan berlanjut dengan Batman yang dieksekusi oleh Superman. Dimana timeline yang dibuat oleh Flash ini tentunya gagal karena Cosmic Treadmill ini sendiri akhirnya tidak bisa berjalan karena tidak adanya Mother Box dan juga para survivor yang kehilangan sosok pemimpin mereka, yaitu Batman. Sampai akhirnya Flash sendiri kemudian melakukan time reverse ke waktu yang benar, yaitu waktu ketika Lois tidak mengaku kalau anak yang dia kandung adalah anak dari Batman. Dimana jika Flash membantu Batman untuk mengetahui siapa ayah dari Lois, ini akan membantu Batman untuk menyelamatkan Lois dari Darkseid. Dan kalau Lois selamat, dia sendiri bakal membantu Batman dan juga Superman untuk mencegah rencana Darkseid dan juga Lex Luthor untuk menghancurkan anggota Justice League lainnya. Dan kalau anggota Justice League lainnya tidak mati, ini bakal memicu seluruh ras yang ada di bumi termasuk Atlantean, Amazon, manusia dan juga seluruh hero Justice League untuk bersatu. Dimana kalau menurut storyboardnya, pertempuran ini sendiri bakal berakhir dengan kemenangan pasukan aliansi bumi yang berhasil mengalahkan Darkseid meskipun Batman harus mati dalam prosesnya. Dimana 20 tahun setelah pertempuran itu, Lois sendiri kemudian mereveal kepada anaknya kalau ayahnya sebenarnya adalah Bruce Wayne alias Batman, yang kemudian mengarahkan anak Lois dan juga Bruce ini untuk menjadi sosok Batman yang baru, menggantikan Bruce yang akan melindungi kota Gotham. Tapi balik lagi, ini cuma teori dan storyboard aja loh, yang belum tentu diadaptasi karena kita nggak tahu kelanjutan dari film ini nantinya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya film Justice League Snyder Cut ini tentunya bakal membantu DCU untuk merapikan universe-nya dan jadi lebih baik ke depannya. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang film Justice League Snyder's Cut. Dan menurut kamu, apa nih yang bakal terjadi di filmnya nanti kalau mereka punya sequel? Dan apakah Snyderverse layak untuk dilanjutkan lagi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So like, share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.